sehat. Sehat. Ditutup. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini saya menerima teman-teman ya dari pengurus PB ya, PB Persoresi, Persatuan Sepatu Roda seluruh Indonesia ya. Ini Pak Sekjen, Pak Sandra dan teman-teman yang hadir di sini ingin menyampaikan beberapa hal tadi disampaikan kepada saya. Yang pertama, sedang mempersiapkan bahwa sepatu roda akan mengikuti kejuaraan di Asian Games tahun depan ya. Tahun ini ditunda tahun depan di Cina ya. Kemudian yang kedua nanti tahun 2024 itu juga akan mengikuti kompetisi kejuaraan sepatu roda Olympic Games itu di Paris, di kota Paris. Jadi perlu kami sampaikan, ini teman-teman yang dari DKI sendiri, dari sepatu roda DKI itu kemarin mengikuti PON di Papua yang PON ke-20 itu alhamdulillah jadi juara umum, mendapatkan 13 emas, kemudian perak dan perunggu 6 atau 7 perunggu juga. Itu satu yang membanggakan bagi kami Pemprov DKI Jakarta, dan itu teman-teman akan terus meningkatkan prestasi, mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Dan kita berharap pada event-event internasional selanjutnya kita akan terus melakukan pendekatan dowi agar cabang olahraga sepatu roda ini tetap diikutkan sebagai bagian dari kejuaraan atau kompetisi. Karena Indonesia itu beberapa waktu yang lalu selalu menjadi juara ya, mendapatkan medali emas, bahkan juara umum. Jadi ini prestasi ya, itu perlu kami sampaikan. Kemudian kedua tadi juga disampaikan tentang fasilitas. Sejauh ini Dinas Diporani Pak Firdaus sudah menyiapkan arena latihan olahraga itu di Sunter yang memang sudah berkelas internasional juga. Nah, cuma nanti itu yang model track ya, yang road track ya, nanti akan sedang disiapkan ke depan. Yang memang belum itu yang belum ada memang Indonesia yang road ya. Ini yang sedang kita persiapkan. Dan sudah juga yang ketiga tadi sampaikan permohonan maaf ya, karena kemarin teman-teman sempat mencoba mempersiapkan diri latihan tapi dilakukan di jalan raya ya. Nah ke depan nanti latihan-latihan seperti perlu kita tingkatkan kembali. Sementara belum ada tempat yang memenuhi syarat road track yang belum ada di Indonesia, akan juga di Jakarta. Nanti bisa saja ke depan menggunakan jalan, namun nanti harus dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan Polda Metro di Jakarta. Nanti akan dicarikan tempat yang sesuai syaratnya, yang tidak melanggar aturan dan ketentuan, juga nanti dikawal oleh kepolisian, oleh Dishub ya, sehingga teman-teman yang ingin melakukan latihan atau pertandingan ke depan. Nah jenis-jenis perlombaan sepatu roda ini banyak sekali, diantaranya ada maraton sampai 42 km ini juga menjadi perhatian. Nah, kalau 40 km memang tidak ada pilihan, harus dilakukan di jalan raya. Cuma nanti dicari waktunya yang tidak sibuk, yang tidak mengganggu ketertiban umum, dan harus dikawal oleh pihak kepolisian dan Dishub ya. Nanti diberi batas, marka dan sebagainya. Jadi prinsipnya kami Pemprov mendukung berbagai kegiatan olahraga, apalagi dapat meningkatkan kesehatan dan bahkan prestasi bagi warga Jakarta, bagi Pemprov DKI Jakarta. Selebihnya nanti kita akan atur sebaik mungkin sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Gitu ya. Pak, maaf mau konfirmasi ulang. Ini kan road track ya Pak. Berarti kedepannya latihannya bakal di jalan raya lagi atau bagaimana ya Pak? Ya tadi seperti yang pernah saya sampaikan, di Jakarta ini kan jalan macam-macam. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, bahkan ada jalan-jalan di komplek. Jadi bisa saja, tidak selalu harus di jalan raya nasional atau provinsi. Bisa di jalan-jalan yang sepi, seperti di komplek-komplek perumahan di Jakarta ini banyak sekali, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Dan tentu itu pun nanti harus dikoordinasikan dengan pihak komplek atau perumahan atau developer, juga Dinas Perhubungan yang terkait, dan juga Polda Metro Kepolisian. Jadi kita koordinasikan supaya dapat dibantu disiapkan treknya, jalannya, disiapkan pembatasnya, bahkan disiap pengawalannya. Ya.
Oke, ya kalau memang bicara olahraga road track seperti ini di seluruh dunia memang dilakukan di jalan-jalan ya. Nah, jalan raya memang seperti itu di banyak negara seperti itu. Cuma nanti ke depan supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya dan juga tidak membahayakan bagi atlet kita sendiri yang berprestasi ini, ya nanti harus dikoordinasikan, dijaga, dikawal oleh pihak kepolisian dan ke depannya begitu ya. Yang sebelum video viral di Jalan Gatsu itu sebenarnya Porverosi juga latihan di jalan sama kayak gitu Pak? Kenapa? Sebelum viral yang kemarin itu, sebelumnya mereka juga latihan di jalan raya juga atau gimana sih Pak? Nah silakan teman-teman jawab. Baik. Jadi sebenarnya kalau yang resmi pada saat perhelatan resmi itu kita laksanakan persiapan Asian Games dan Ski Games itu biasanya memang untuk maraton itu tidak bisa dalam ruangan. Jadi sebagaimana informasi buat teman-teman dan mungkin seluruh warga Indonesia, alhamdulillah kita ini sepatu rodanya juara ASEAN. Jadi sejak PON dulu di Indonesia di Palembang kita dapat medali 11 emas, 1 perak kalau nggak salah dan 1 perunggu. Dan sejak saat itu kenapa pertanyaan sekarang banyak, kenapa sih di SEA Games di Vietnam tidak dilaksanakan? Karena mereka tidak mau membuka cabang olahraga yang kemungkinan mereka tidak menangkan. Dan alhamdulillah membanggakan buat kita, Indonesia adalah juara ASEAN sampai hari ini belum ada yang mengalahkan. Itu yang kesyukuran pertama. Yang kedua untuk perlombaan. Perlombaan sepatu roda ini ada 2. Jadi sebagai informasi, sepatu roda Porverosi ini membawahi skateboard, sepatu roda dan juga skuter Teletubbies ya. Gitu. Jadi itu juga bagian dari Porverosi. Nah, kita sendiri sepatu roda ini perlombaannya ada 2, dalam ruangan izin Pak Wagub dan juga luar ruangan. Nah, luar ruangan ini maraton. Maraton di luar ruangan itu 10.000, 15.000 sampai dengan 40 yaitu meter, 42 km. Dan satu catatan yang mungkin belum banyak ketahui, kecepatan wanita kalau lagi main sepatu roda itu sampai 50 km per jam. Antara 40 sampai 50. Kalau pria itu dari 60 sampai 75 bahkan kemungkinan bisa sampai 80 km per jam. Nah, menjawab yang tadi, kalau misalnya maraton, sebagai informasi, DKI ini rumahnya juara. Makanya kami lapor sama yang pemilik DKI ya, Pak Wagub tadi. Kita ini juara 2015 di Cina, ya itu maraton. Terus kita di Italia, di Swiss, ya, di beberapa negara dan di Amerika juga, itu kita pemenangnya. Nah, kalau kita ke pelaksananya itu di mana? Benar-benar di jalan protokol. Nah, itu jadi harus sampurkan. Terus, Pak, gimana latihannya? Latihannya itu memang di jalan protokol dengan pengamanan. Sebagaimana yang sudah sering kita lakukan, kalau misalnya kita ada perlombaan SEA Games, Asian Games, itu pengawalan full dari polisi. Jadi forrider itu di depan, itu mengawal kecepatan dan tentu sudah dikondisikan dengan dinas perhubungan Pak ya. Kita sudah kondisikan jalur mana yang memang tidak banyak orang berlalu lalang dan itu dikondisikan waktunya. Jadi memang apapun yang kemarin itu adalah suatu hal yang perlu diperbaiki ya. Adik-adik kita yang latihan kemarin itu 24 yang latihan, 10 diantaranya adalah lulus seleknas untuk Asian Games. Mereka latihan untuk Asian Games di September 2022 ini. Hanya karena masih ada virus COVID yang baru di Shanghai sehingga dibatalkan pindah ke 2023. Jadi itu mungkin yang kami harus klarifikasi dan sampaikan bahwa adik-adik yang kemarin latihan itu apapun itu adalah pahlawan kita yang membanggakan dan menaikkan bendera merah putih di luar negeri. Dan kita mohon juga dukungan dan doa seluruh warga negara Indonesia semoga tahun depan nanti di Asian Games, latihan-latihan kita mulai tahun ini kita juga bisa menang lagi di Asian Games dan nanti insya Allah di Olimpik juga kita juga bisa mendapatkan kehormatan buat kemenangan bangsa. Itu dari kami. Berarti kedepannya Pemprov akan memfasilitasi ya Pak kalau untuk Ya tentu Pemprov akan mendukung, memfasilitasi, membantu agar semua cabang olahraga yang ada, termasuk juga sepatu roda, skateboard dan lain-lain ini akan mendapatkan dukungan sebaik mungkin, termasuk membantu menyiapkan sarana prasarana fasilitas ya. Kita bersyukur Jakarta nih Pak Kadis, Pak Firdaus sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang terbaik yang ada di Jakarta untuk seluruh atlet cabang-cabang olahraga, termasuk sepatu roda. Tadi disampaikan sepatu roda ini tidak hanya untuk olahraga tapi juga bermain, refreshing, mulai dari anak-anak. Ya, saya dulu sejak kecil juga senang main sepatu roda. Nah, dulu masih zaman apa? Olga sepatu roda. Olga sepatu roda ya, di Pici dulu, di Monas kecil dulu. Saya di Cengkareng mainnya ke Monas dulu tuh main sepatu roda, membanggakan. Jadi oleh teman-teman saya ajak seluruh anak-anak masyarakat yang remaja mari juga ikut bermain sepatu roda supaya sehat dan juga bisa meraih prestasi. Sampai hari ini
kita juara ASEAN. di ASEAN. ASEAN. Ya. Dan kita akan terus mengikuti kompetisi internasional tingkat ASEAN, Asia bahkan tingkat dunia. Kami Cukup ya? Iya. Kami izin tambah dan terima kasih kepada netizen dan juga warga negara semua, teman-teman media terutama ya. Mudah-mudahan ini jadi jalan kita untuk memperkenalkan bahwa kita adalah juara, dan semoga dukungan-dukungan ini memberikan semangat kepada calon atlet yang baru yang belum tahu. Semoga bermainnya tepat di tempat yang benar dengan pola latihan benar. Insya Allah semoga Indonesia jadi juara dunia. Amin. Dan semuanya dukungan kita semua. Terima kasih. Kejadian kemarin kita ambil hikmahnya untuk justru mensosialisasikan aturan ketentuan dan juga meningkatkan prestasi olahraga, termasuk olahraga sepatu roda. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Wagub. Dua itu probable itu satu kasus, perempuan satu itu laki-laki kosong. Pending 12 kasus, perempuan 5, laki-laki 5. Yang belum diketahui itu 2. Jadi totalnya ada 14 kasus di DKI Jakarta yang dalam masuk kategori hepatitis akut. Ya. Berarti itu Satgas bukan diduga lagi ya Pak? Ya, sementara begitu informasinya. Terkait hepatitis yang benar ada 14, oke? Yang sesuai dengan standar WHO. Ya, cukup ya. Terima kasih.